seorang filsuf, psikolog, dan ahli metafisika asal Jerman yang dikenal dengan kontribusinya dalam teori kepribadian. Ludwig Klages lahir pada tanggal 10 Desember 1872 di Hannover, Jerman dan meninggal pada tanggal 29 Juli 1956 di Kielberg, Swiss. Ludwig Klages dikenal karena karyanya dalam psikologi, khususnya teori kepribadian. Salah satu kontribusi paling terkenalnya adalah teorinya mengenai hubungan antara tulisan tangan atau grafologi dengan kepribadian seseorang. Klages meyakini bahwa karakter dan kepribadian seseorang dapat tercermin melalui cara mereka menulis tangan. Klages tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan seni dan budaya. Ayahnya, Karl Klages, adalah seorang pelukis terkenal, sementara ibunya, Anna Klages, adalah seorang pianis. Pengalaman masa kecilnya yang penuh dengan keindahan seni dan musik mempengaruhi minatnya dalam memahami alam manusia dan ekspresi emosional. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Klages melanjutkan studinya di Universitas Munich pada tahun 1892. Di sana ia belajar filsafat, psikologi, dan sastra. Ia sangat terpengaruh oleh pemikiran Friedrich Nietzsche dan Arthur Schopenhauer yang membentuk dasar-dasar pemikiran filosofinya. Pada tahun 1897, Klages mendapatkan gelar doktor dalam bidang filsafat dengan disertasi yang berjudul Das Wesen des Rhythmus atau Hakikat Ritme. Disertasi ini menandai awal minatnya dalam menghubungkan musik dengan psikologi manusia. Ludwig Klages percaya bahwa ritme musik dapat mengungkapkan keadaan emosional manusia dan merupakan bahasa universal yang dapat dimengerti oleh semua orang. Teori kepribadian Klages didasarkan pada konsep psikologi ekspresif. Ia percaya bahwa manusia adalah makhluk yang secara alami ekspresif dan bahwa ekspresi ini termanifestasikan melalui gerakan tubuh, mimik wajah, dan bahasa tubuh. Menurutnya, ekspresi ini adalah bentuk komunikasi yang paling otentik dan jujur, yang mengungkapkan keadaan emosional yang sebenarnya. Teori kepribadian Ludwig Klages dikenal juga sebagai psikologi tertulis, yang merupakan sebuah konsep yang mengaitkan ekspresi diri, termasuk tulisan tangan dengan kepribadian dan karakter seseorang. Klages berpendapat bahwa kepribadian adalah suatu sistem kompleks yang melibatkan aspek materi atau bahan, struktur, dan kualitas. Dalam pandangan Klages, tulisan tangan adalah salah satu bentuk ekspresi diri yang paling jelas dan tulus yang mencerminkan aspek-aspek ini. Menurut teori ini, karakteristik tulisan tangan individu seperti ukuran huruf, tekanan, kecembungan, dan ritme memiliki makna psikologis yang dalam. Klages percaya bahwa emosi, keadaan mental, dan sifat seseorang tercermin dalam cara mereka menulis. Sebagai contoh, tulisan tangan dengan tekanan kuat mungkin dianggap mencerminkan kekuatan dan ketegasan, sementara garis yang meliuk-liuk dapat diinterpretasikan sebagai karakter sanguinis yang penuh keceriaan. Klages mengklasifikasikan manusia ke dalam 3 tipe kepribadian utama, yaitu tipe sanguinis, tipe koleris, dan tipe melankolis. Berdasarkan karakteristik tulisan tangan mereka, tipe sanguinis dihubungkan dengan garis yang meliuk-liuk menunjukkan sifat ceria dan sosial. Tipe koleris memiliki tulisan tangan dengan garis lurus yang mencerminkan sifat yang kuat dan mungkin tegas. Dan tipe melankolis dengan garis berbelok dihubungkan dengan sifat yang mungkin lebih sensitif dan introspektif. Tulisan tangan merupakan hasil dari interaksi antara otak dan tangan dan dapat memberikan informasi tentang kepribadian seseorang. Setiap orang memiliki gaya tulisan tangan yang unik yang dapat mencerminkan karakteristik kepribadian mereka. Misalnya, seseorang dengan tulisan tangan yang rapi dan teratur cenderung memiliki kepribadian yang terorganisir dan disiplin. Mereka mungkin memiliki kecenderungan untuk menjadi perfeksionis dan berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Dan di sisi lain, seseorang dengan tulisan tangan yang acak dan sulit dibaca mungkin memiliki kepribadian yang lebih kreatif dan spontan. Mereka mungkin lebih terbuka terhadap perubahan dan memiliki kecenderungan untuk berpikir di luar kotak. Namun, penting untuk diingat bahwa tulisan tangan hanya merupakan salah satu aspek dari kepribadian seseorang.
Kepribadian adalah konsep yang kompleks dan melibatkan banyak faktor lainnya seperti pengalaman hidup, lingkungan sosial, dan faktor genetik. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa tulisan tangan sepenuhnya mencerminkan kepribadian seseorang, tetapi dapat memberikan wawasan tambahan tentang karakteristik individu. Konsep dasar dalam teori kepribadian Ludwig Klages adalah bahwa manusia secara alami ekspresif dan bahwa ekspresi ini termanifestasikan melalui gerakan tubuh, mimik wajah, dan bahasa tubuh. Klages mengidentifikasi 3 elemen utama dalam kepribadiannya, yaitu yang meliputi jiwa, karakter, dan kepribadian. Jiwa adalah inti esensial manusia yang tidak dapat dijelaskan secara rasional, tetapi dapat dirasakan melalui ekspresi emosional. Jiwa merupakan sumber dari rasa dan kekuatan vital dalam diri manusia. Dan karakter adalah struktur bawaan manusia yang membentuk pola perilaku dan sikap. Karakter ini bersifat bawaan dan membentuk dasar dari kepribadian individu. Karakter juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan pengalaman hidup. Kepribadian adalah hasil dari interaksi antara jiwa dan karakter. Kepribadian mencerminkan ekspresi unik individu tersebut dan merupakan cara individu berinteraksi dengan dunia luar. Kepribadian juga dapat berkembang seiring waktu dan pengalaman hidup. Selain itu, teori kepribadian Klages juga melibatkan konsep rasa yang merupakan kekuatan vital dalam diri manusia yang menghubungkan jiwa dengan tubuh. Rasa ini mengungkapkan dirinya dalam bentuk intuisi, emosi, dan hasrat. Klages berpendapat bahwa rasa adalah sumber keindahan dan kreativitas manusia. Ludwig Klages mengembangkan teori kepribadian yang mencakup 3 struktur utama, yaitu temperamen, perasaan, dan daya ekspresi. Klages meyakini bahwa ketiga struktur ini merupakan komponen integral dalam membentuk kepribadian seseorang. Temperamen adalah salah satu komponen utama dalam teori kepribadian Klages. Klages mendefinisikan temperamen sebagai karakteristik bawaan yang cenderung tetap sepanjang kehidupan seseorang. Temperamen mencakup aspek-aspek bawaan dari kepribadian seperti kecenderungan alami individu terhadap emosi, energi, dan respon terhadap rangsangan eksternal dan internal. Klages mengidentifikasi 3 tipe temperamen utama, yaitu sanguinis, melankolis, dan koleris. Sanguinis tipe ini dikaitkan dengan sifat-sifat positif seperti keceriaan, keberanian, dan ekstroversi. Individu yang memiliki temperamen sanguinis cenderung memiliki energi positif yang tinggi. Koleris ditandai oleh kekuatan, ketegasan, dan agresivitas. Mereka cenderung memiliki tingkat energi yang tinggi, tetapi dalam konteks yang lebih tegas. Dan melankolis tipe ini mencerminkan sifat-sifat sensitif, introvert, dan cenderung melankolis. Melankolis orang-orangnya mungkin lebih terbuka terhadap perasaan dan memiliki energi yang lebih introvert. Selanjutnya, perasaan atau feeling. Struktur kedua dalam teori kepribadian Klages adalah perasaan. Perasaan mencakup pengalaman emosional individu dan bagaimana individu merespon perasaan tersebut. Klages memandang perasaan sebagai inti kepribadian seseorang, di mana aspek kualitatif kepribadian muncul. Hal ini mencakup pengalaman subjektif individu seperti cinta, kebencian, kebahagiaan, ataupun sedih. Perasaan membentuk dasar dari karakteristik kualitatif dalam kepribadian individu. Kemudian yang ketiga, daya ekspresi. Daya ekspresi adalah struktur ketiga yang sangat penting dalam teori kepribadian Klages. Hal ini merujuk pada cara individu mengungkapkan diri mereka sendiri kepada dunia luar, termasuk melalui komunikasi verbal dan nonverbal, seperti tulisan tangan. Klages memandang daya ekspresi sebagai ekspresi tulus dari perasaan dan karakter, dan ia mengklaim bahwa cara seseorang mengekspresikan diri dapat mencerminkan kepribadian mereka. Misalnya, gaya komunikasi, bahasa tubuh, dan tulisan tangan dapat dianggap sebagai bentuk daya ekspresi yang mengungkapkan karakteristik individu.
kepribadian sehat menurut Klages mencakup seimbang dalam ekspresi emosi dan daya ekspresi yang tulus, dan juga individu yang mampu mengelola temperamen mereka dengan baik, seperti mengendalikan agresi atau menghargai kepekaan emosional. Hal ini dapat dianggap memiliki kepribadian yang sehat. Dan juga kepada individu yang mampu mengekspresikan diri secara otentik melalui daya ekspresi yang sesuai dengan perasaan dan karakter. Yang dimana hal ini menurut Klages dapat dianggap memiliki kepribadian yang sehat. Dan kepribadian yang tidak sehat menurut Klages terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mengelola temperamen mereka, misalnya ketika agresi menjadi destruktif atau ketika kepekaan emosional berubah menjadi depresi yang berkepanjangan. Koleris adalah tipe temperamen yang cenderung memiliki energi tinggi, ketegasan, dan mungkin tingkat agresivitas yang lebih tinggi. Ketika karakteristik ini melewati batas yang sehat, individu dengan temperamen koleris dapat menjadi terlalu dominan, agresif secara fisik atau verbal, dan mungkin cenderung mengambil risiko tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Yang dimana hal ini bisa dianggap sebagai kepribadian tidak sehat, karena perilaku ini dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Dan melankolis adalah tipe temperamen yang cenderung lebih sensitif, introspektif, dan mungkin memiliki kecenderungan merasa sedih. Ketika karakteristik ini berubah menjadi depresi yang berkepanjangan, individu dapat mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, menunjukkan gejala depresi yang parah dan mungkin menjadi sangat terasing, yang dimana hal ini juga bisa dianggap sebagai kepribadian yang tidak sehat karena dapat mempengaruhi kesejahteraan individu. Dan juga kepribadian yang tidak sehat terjadi jika daya ekspresi seseorang tidak mencerminkan dengan benar perasaan dan karakter mereka. Hal ini dapat mengarah pada ketidaksesuaian sosial dan emosional. Sigmund Freud atau Bapak Psikoanalisis lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Selama hampir 80 tahun, Freud tinggal di Wina dan baru meninggalkan kota ketika Nazi menaklukkan Austria. Sebagai anak muda, Freud bercita-cita ingin menjadi ahli ilmu pengetahuan, dan dengan keinginan itu pada tahun 1873 dia masuk Fakultas Kedokteran Universitas Wina dan tamat pada tahun 1881. Freud adalah seorang yang sangat teliti dalam melakukan penelitian. Fokus utamanya adalah psikologi dan dia pernah mencoba menciptakan teknik khusus untuk merangsang sel otak. Freud juga belajar psikiatri dari Jean-Martin Charcot di Paris dan Bernheim di Nancy. Ilmu mengenai psikoanalisis bermula ketika Sigmund Freud mengunjungi temannya di Prancis dan mempelajari ilmu hipnotis pada tahun 1885. Hal ini bertujuan agar Sigmund Freud dapat menemukan hasil yang memuaskan ketika dia sedang bekerja di klinik dan merawat pasiennya. Freud bersama dengan teman-temannya, yaitu Alfred Adler, Max Cahen, dan Rudolf Preitler, mendirikan perkumpulan psikolog bernama Wednesday Psychological Society, atau disebut juga sebagai Psychologische Mitwissenschaft dalam bahasa Jerman. Para psikolog ini juga banyak membantu Sigmund Freud untuk mengembangkan teori psikoanalisis. Freud menerbitkan lebih dari 320 buku, artikel, dan esai. Salah satu karyanya yang terkenal adalah The Interpretation of Dreams, yang berisi dasar-dasar teori dan ide yang membentuk psikoanalisis. Konsep dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud adalah pilar utama dalam memahami psikologi manusia. Salah satu konsep paling penting dalam pandangan Sigmund Freud adalah pikiran bawah sadar. Freud percaya bahwa pikiran-pikiran yang tidak disadari ini mengandung dorongan-dorongan dan keinginan yang kuat yang mempengaruhi perilaku, emosi, dan pemikiran individu. Freud sering menggunakan metafora gunung es untuk menjelaskan konsep ini.
Ia menyatakan bahwa pikiran sadar hanya merupakan bagian kecil yang terlihat di atas permukaan air, sedangkan pikiran bawah sadar seperti bagian yang jauh lebih besar yang tersembunyi di bawah air. Oleh karena itu, untuk memahami dengan lebih baik perilaku manusia, kita perlu merenungkan lapisan yang tersembunyi ini melalui analisis psikoanalitik. Selain itu, Freud juga memperkenalkan konsep tahap-tahap psikoseksual dalam perkembangan kepribadian. Freud berpendapat bahwa dorongan seksual adalah salah satu pendorong utama perilaku manusia. Menurutnya, individu melewati serangkaian tahap perkembangan seperti tahap oral yang meliputi terfokus pada mulut, anal yang meliputi terfokus pada kontrol usus, falik terfokus pada alat kelamin, laten periode relatif tenang, dan genital terfokus pada hubungan seksual dewasa. Freud percaya bahwa konflik-konflik yang tidak terselesaikan pada tahap-tahap ini dapat mengakibatkan masalah psikologis di masa dewasa. Contohnya, jika individu mengalami konflik pada tahap anak terkait dengan kontrol dan potty training, hal ini dapat mempengaruhi pola perilaku dan kepribadian mereka di kemudian hari. Dalam psikoanalisis, Freud juga memperkenalkan konsep mekanisme pertahanan yang merupakan cara di mana individu melindungi diri dari konflik batin dan keinginan tak sadar. Beberapa contoh mekanisme pertahanan ini meliputi represi atau penyembunyian pikiran tak sadar, denial, penolakan fakta yang tidak diinginkan, dan sublimasi, mengalihkan dorongan negatif ke aktivitas positif. Semuanya ini adalah aspek penting dalam pemahaman psikologi individu dan dapat digunakan dalam pemahaman dan pengobatan masalah psikologis. Freud juga mengemukakan bahwa konflik internal antara id, ego, dan superego seringkali menjadi sumber ketegangan psikologis. Ketidakseimbangan dalam interaksi ketiga komponen ini bisa menghasilkan konflik psikodinamik yang mempengaruhi kepribadian dan perilaku seseorang. Freud juga menyebutkan pentingnya proses identifikasi di mana individu mengadopsi aspek-aspek orang lain dalam upaya memenuhi tuntutan superego atau mencapai kepuasan ego. Struktur kepribadian dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud terdiri dari 3 komponen utama, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama, id. Id ini merupakan struktur paling dasar dari kepribadian manusia. Id beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan dan mencari kepuasan segera. Id tidak disadari dan mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, seks, dan kepuasan fisik lainnya. Id tidak mengenal aturan atau moralitas, hanya berfokus pada memuaskan dorongan-dorongan yang ada. Yang kedua, ego. Ego berkembang dari id dan berfungsi sebagai struktur kesadaran kepribadian. Ego bertindak sebagai pengatur antara keinginan-keinginan id dan realitas eksternal. Ego membuat keputusan rasional dan mengendalikan perilaku agar sesuai dengan norma dan nilai-nilai sosial. Ego berusaha mencapai keseimbangan antara keinginan-keinginan id dan tuntutan realitas. Yang ketiga, superego. Superego berkembang dari ego dan mewakili internalisasi nilai-nilai moral dan tuntutan sosial. Superego berfungsi sebagai pengawas internal yang mengontrol perilaku individu berdasarkan standar moral yang diterima oleh masyarakat. Superego mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua dan masyarakat, serta menghasilkan perasaan bersalah atau malu ketika individu melanggar aturan moral. Struktur kepribadian yang dikenalkan oleh Sigmund Freud terdiri dari id, ego, dan superego adalah konsep fundamental dalam teori psikoanalisis. Mereka adalah entitas internal yang saling berinteraksi dan berkontribusi pada pembentukan perilaku dan kepribadian seseorang. Id sebagai komponen pertama mewakili aspek primitif dan dasar dari kepribadian. Hal ini berpusat pada dorongan-dorongan bawaan seperti keinginan seksual, agresi, dan nafsu yang harus segera dipenuhi. Id ini tidak memiliki pemahaman tentang realitas atau aturan sosial. Hal ini beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan tanpa perhatian terhadap konsekuensi atau moralitas. Ego
yang merupakan komponen kedua bertindak sebagai mediator antara id dan realitas eksternal. Ego berusaha memenuhi keinginan-keinginan id dengan cara yang sesuai dengan norma-norma sosial dan moral. Hal ini bekerja berdasarkan prinsip realitas, yaitu mempertimbangkan konsekuensi dan menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan. Ego juga berperan dalam menunda kepuasan jika diperlukan dan mencari solusi yang tepat untuk konflik antara id dan superego. Superego adalah komponen ketiga dan terakhir yang mewakili aturan moral internal yang ditanamkan oleh masyarakat dan otoritas. Hal ini mengontrol perilaku individu sesuai dengan norma-norma etika, moral, dan nilai-nilai yang diterima. Superego mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan standar moral dan merasa bersalah jika melanggar aturan-aturan tersebut. Di mana hal ini berfungsi sebagai penjaga moral dalam kepribadian individu. Ketidakseimbangan atau konflik antara id, ego, dan superego dapat menyebabkan ketegangan psikologis. Misalnya, konflik antara id yang ingin kepuasan segera dan superego yang menuntut kepatuhan terhadap norma-norma moral dapat menyebabkan perasaan bersalah. Terlalu banyak tekanan dari superego dapat menghasilkan perasaan malu dan rendah diri, sementara terlalu banyak dominasi id dapat mengarah pada perilaku impulsif dan amoral. Kepribadian sehat ditandai oleh keseimbangan yang baik antara id, ego, dan superego. Ego berfungsi dengan baik dalam mengendalikan dorongan-dorongan id dan memenuhi tuntutan superego secara realistis. Individu dengan kepribadian sehat mampu menghadapi konflik dan stres dengan cara yang adaptif serta memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. Di sisi lain, kepribadian tidak sehat dapat terjadi ketika terjadi ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego, atau ketika mekanisme pertahanan diri yang tidak sehat digunakan secara berlebihan. Beberapa contoh kepribadian yang tidak sehat dalam teori psikoanalisis. Yang pertama, neurosis. Neurosis ini terjadi ketika ego tidak mampu mengatasi konflik antara id dan superego. Individu dengan neurosis mengalami kecemasan, ketakutan, dan gejala-gejala psikologis seperti obsesi, fobia, ataupun kecemasan yang berlebihan. Yang kedua, psikosis. Psikosis terjadi ketika ego tidak mampu mengatasi konflik dan tekanan psikologis yang berlebihan. Individu dengan psikosis mungkin mengalami gangguan realitas seperti halusinasi atau delusi yang mengganggu pemikiran dan persepsi mereka. Yang ketiga, gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian terjadi ketika pola perilaku, pikiran, dan emosi yang tidak sehat dan tidak adaptif terus-menerus muncul dalam kehidupan individu. Contoh gangguan kepribadian termasuk gangguan kepribadian antisosial, borderline, atau narsistik. Mekanisme pertahanan diri juga dapat mempengaruhi kesehatan kepribadian. Beberapa mekanisme pertahanan diri yang tidak sehat. Yang pertama, represi. Represi adalah mekanisme pertahanan diri yang melibatkan penekanan atau penolakan dorongan-dorongan atau pikiran yang tidak dapat diterima ke dalam pikiran bawah sadar. Dorongan-dorongan ini tetap ada di bawah permukaan kesadaran dan dapat mempengaruhi perilaku dan emosi individu tanpa disadari. Yang kedua, proyeksi. Proyeksi terjadi ketika individu menolak atau menyangkal aspek-aspek negatif dari diri sendiri dan mengatribusikannya kepada orang lain. Individu cenderung melihat dan mengkritik kelemahan atau kekurangan pada orang lain sebagai cara untuk menghindari dan menghadapi serta menerima bagian-bagian yang tidak diinginkan dari diri mereka sendiri. Yang ketiga, penyangkalan. Penyangkalan adalah mekanisme pertahanan diri di mana individu menolak atau menerima kenyataan yang tidak menyenangkan atau mengancam. Individu mungkin mengabaikan atau menghindari informasi yang bertentangan dengan keyakinan atau harapan mereka sehingga mempertahankan gambaran yang distorsi tentang diri mereka sendiri atau situasi yang mereka hadapi. Yang keempat, rasionalisasi. Rasionalisasi melibatkan memberikan alasan atau justifikasi yang logis untuk perilaku atau pikiran yang tidak dapat diterima secara emosional. Individu mencari alasan yang masuk akal untuk mengurangi ketidaknyamanan atau rasa bersalah yang muncul akibat dari tindakan atau keputusan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma sosial. Dan yang kelima, sublimasi.
Sublimasi adalah mekanisme pertahanan diri yang melibatkan mengalihkan dorongan-dorongan atau energi yang tidak dapat diterima secara sosial ke aktivitas yang lebih konstruktif dan yang diterima. Misalnya, individu yang memiliki dorongan agresif yang kuat dapat mengalihkan energi tersebut.